Halo teman-teman, selamat datang di praktikum teknik penyediaan air bersih materi kelima. Di sini kita akan belajar terkait sedimentasi ataupun pengendapan. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua hal nih. Yang pertama terkait alat dan bahan beserta fungsinya, serta yang kedua yaitu cara kerja praktikum. Untuk itu kita bakalan belajar yang lebih detail nih terkait apa sih yang bakalan dilakuin di praktikum materi kali ini. Jadi stay tune. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait alat dan bahan yang akan digunakan pada materi kelima praktikum teknik penyediaan air bersih sedimentasi. Jadi yang pertama, kita memerlukan stopwatch. Di sini sebagai alat ukur waktu yang akan ditentukan pada praktikum kali ini. Terus ada pipet volume serta bulb. Di sini digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil larutan koagulan dengan volume yang akan ditentukan nanti. Kemudian di sini ada bahan yaitu tawas sebagai reagen koagulan yang nantinya akan kita ecerkan dalam bentuk larutan tawas seperti ini. Dalam proses pengecarannya kita memerlukan pengaduk dingin sebagai alat untuk menghomogenasikan larutan tawas. Ada larutan air sampel. Di sini kita menggunakan air sungai. Nanti air sungai ini akan kita ukur menggunakan gelas ukur dengan ukuran 1 liter atau 1000 ml. Selanjutnya, kita membutuhkan gelas beker 1 liter juga sebagai wadah untuk menampung air sampel yang akan diuji. Yang terakhir, kita ada kerucut in-half beserta penyangganya di sini sebagai alat uji coba pengendapan yang akan kita lakukan di praktikum kali ini. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengukur air sampel, air sungai, ke dalam gelas ukur dengan volume 1000 ml. Selanjutnya setelah kita dapatkan volume yang telah kita tentukan, kita perlu menuangkannya ke gelas beker sebagai wadah pelakuannya. Nah, setelah kita dapatkan, kita perlu menambahkan larutan koagulan sebanyak 20 ml. Di sini larutannya sudah kita ecerkan dalam bentuk larutan koagulan. Selanjutnya kita perlu mengambil 20 ml larutan koagulan. Setelah kita dapatkan, kita perlu ingat ya untuk pengambilan dari larutan yang memiliki kentalan seperti ini atau yang berwarna, kita harus melihat dari meniskus atas, jangan meniskus bawah. Nah, setelah kita memastikan dalam bentuk volumenya 20 ml, kita perlu memasukkannya ke sampel airnya. Setelah air sampel yang kita dapatkan dicampurkan dengan larutan koagulan, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan proses koagulasi dan flokkulasi menggunakan jar aparatus tes. Nah, di sini kita setting untuk timernya pada proses pengadukan cepat menggunakan waktu 1 menit dengan kecepatan pengadukannya 100 rpm. Pada proses pengadukan ini kita perlu ketahui bahwa untuk penempatan dari baling-balingnya jangan dilakukan pada terlalu dasar ataupun terlalu di permukaan. Kita harus menempatkannya di tengah-tengah. Timing dari koagulasi dapat kita ketahui dari penempatan dari layar ini akan menunjukkan waktu N atau berakhirnya waktu proses koagulasi yang telah kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan perlakuan proses flokkulasi dengan menggunakan RPM yang lebih rendah yaitu 20 RPM. Untuk proses flokkulasi ini kita menggunakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan proses koagulasi, di mana kita menggunakan waktu 15 menit. Kita tunggu hingga proses flokkulasi selesai. Setelah proses flokkulasinya selesai ditandai dengan alarm bioplip, kita perlu melakukan tahap selanjutnya. Akhir adalah pengujian sedimentasi menggunakan kerucut in-half. Di sini kita tuang aja larutannya dalam kerucut in-half. Untuk pengamatan vlog yang terbentuk pada kerucut in-half, kita lakukan dengan pengamatan waktu interval 1 menit hingga mencapai 10 menit pertama. Selanjutnya kita akan menggunakan pengamatan waktu 10 menit dengan interval hingga 1 jam atau 60 menit. Selanjutnya kita menggunakan waktu interval 10 menit hingga mencapai 60 menit pengamatan.